Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa dipungkiri kalau bangsa Yahudi cukup membawa pengaruh di dunia. Bahkan ada anggapan kalau orang Yahudi termasuk kaum yang sangat cerdas. Fakta menunjukkan bahwa beberapa tokoh cerdas di dunia mewarisi darah Yahudi. Lantas, mengapa bangsa Yahudi begitu cerdas? Apakah kelebihan yang diberikan Allah kepada bangsa Yahudi? Lalu, siapa saja tokoh Yahudi yang paling berpengaruh di dunia ini? Kebanyakan dari golongan Yahudi diberikan karunia berupa akal yang cerdas. Ternyata kecerdasan itu sudah dipupuk sedini mungkin. Persiapannya bahkan jauh sebelum keturunan Yahudi itu dilahirkan. Seorang yang bernama Dr. Stephen Carleon dalam tesisnya menulis bahwa penduduk Israel yang mayoritas penduduknya merupakan bangsa Yahudi memiliki kebiasaan bagi wanita yang sedang hamil. Kebiasaan tersebut adalah sering bernyanyi dan bermain piano. Tak hanya itu, bagi suami yang istrinya sedang hamil akan membeli buku matematika, kemudian menyelesaikan soal bersama istri sampai sang istri melahirkan. Kebiasaan ini dipercaya bahwa yang dilakukan akan melatih kecerdasan otak si anak, meskipun anak tersebut masih dalam kandungan. Pola asuh orang Yahudi ini secara tidak langsung menerapkan apa yang menjadi anjuran di dalam Islam, di mana baik kitab suci Al-Quran atau sabda Rasulullah SAW tersirat bahwa manusia dalam kandungan sudah berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pada masa itu semua organ janin sudah bisa berfungsi. Ternyata kaum Yahudi, ketika seorang ibu hamil, mereka memiliki pemahaman bahwa anak yang dikandungnya harus diberi pelajaran lewat pendengaran. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini juga sejalan dengan temuan ilmiah. Di usia 120 hari, semua organ janin sudah bisa berfungsi. Inilah saat yang tepat untuk membiasakan komunikasi dengan janin. Orang-orang Yahudi juga sangat menjaga makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Bagi ibu hamil, ada semacam ritual yang mewajibkan bagi ibu mengandung untuk mengkonsumsi pil minyak ikan. Sementara itu, makanan utama mereka adalah roti dan ikan tanpa kepala. Juga makan salad yang dicampur dengan berbagai jenis kacang-kacangan. Dalam pandangan bangsa Yahudi, daging ikan sangat baik untuk perkembangan otak. Sementara kepala ikan mengandung bahan kimia yang tidak baik, yang dapat merusak perkembangan dan pertumbuhan otak anak. Islam yang berlandaskan kitab suci Al-Quran telah memberikan teori-teori agar anak bisa cerdas. Hal ini pun juga telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Islam telah memberikan cara agar makan dan minum yang baik dan halal. Makanan yang baik dan halal meliputi karbohidrat, gizi, vitamin yang terkandung dalam makanan tersebut. Namun, Yahudi ternyata sangat selektif di dalam memilih makanan dan minuman buat janin yang ada di dalam kandungan. Kecerdasan yang dimiliki bangsa Yahudi ini memang mendapat pengakuan dunia, dan ini menjadi kelebihan tersendiri bagi mereka. Bani Israel, ataupun yang sekarang ini dimusuhi dunia, punya kelebihan dengan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, medis, serta ekonomi dan perdagangan. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi mereka mendominasi dunia. Terkait dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Bani Israel, para ulama membenarkan sebab Bani Israel telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenek moyang mereka adalah Nabi Musa alaihi salam. Salah satu rahmat yang diberikan kepada Bani Israel adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun. Ketika Fir'aun mengejar Bani Israel hingga ke Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka menyeberangi Laut Merah dengan mengeringkan laut, kemudian menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Di dalam kitab suci Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Allah mengunggulkan Bani Israel dibandingkan yang lain. Allah berfirman, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas segala umat." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 47. Hanya saja, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel itu tidak digunakan untuk hal yang positif, tetapi untuk mengelabui orang lain.
Maka di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan Bani Israel disebabkan pelanggaran mereka. Allah berfirman, sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka dengan kekalahan perang. Ini terjadi ketika mereka diusir Rasulullah SAW karena disebabkan melanggar perjanjian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kesengsaraan. Al-Quran Surat Ali Imran. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bantahan mengenai kalam Yahudi yang menyatakan bahwa dirinya adalah umat terbaik yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 18. Imam At-Tabari di dalam kitab Syekhul Mufassirin menyimpulkan bahwa kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Yahudi ini berlaku bagi para pendahulu Bani Israel. Hal ini disebabkan mereka banyak yang menjadi ulama, memahami Taurat dan menjadi pengikut serta Nabi Musa dan para nabi yang lainnya. Tapi tahukah Anda, kini ada banyak tokoh-tokoh Yahudi yang membawa pengaruh di mata dunia. Siapa saja tokoh Yahudi yang paling berpengaruh di dunia ini? Populasi orang Yahudi di dunia hanyalah 0,02%. Namun perlu diketahui, meski jumlahnya sedikit, orang Yahudi mewakili 10% dari daftar 400 orang terkaya di dunia. Serta lebih dari 10% dari warga Yahudi adalah CEO dari perusahaan global, dan 30% dari semua pemenang Nobel yang ada. Maka tak heran jika keturunan Yahudi sangatlah berpengaruh di dunia. Salah satu tokoh Yahudi berpengaruh adalah David Ben Gurion. Ia adalah Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan pertama Israel. David Ben Gurion menjabat 2 kali masa jabatan. Masa jabatan pertama pada tahun 1948 hingga tahun 1953. Setelah itu, dia menjabat lagi pada tahun 1955 hingga tahun 1963. Di mata orang Israel, dia dipuja banyak orang, bahkan setelah ia memutuskan untuk pensiun dari pemerintahan. Keturunan Yahudi juga ada dari kalangan pengusaha teknologi. Ia adalah Mark Zuckerberg. Namanya begitu melejit akibat jejaring sosial Facebooknya. Mark Zuckerberg merupakan keturunan Yahudi. Meskipun kini dirinya menyatakan tak menganut satu agama, ataupun dia mengaku sebagai ateis. Tidak hanya itu, keturunan Yahudi bahkan ada dari bapak fisika modern, yaitu Albert Einstein. Ia dikenal dengan teori relativitasnya. Selain karena kecerdasan otaknya, Albert Einstein juga dikenal sebagai tokoh Yahudi yang cukup berpengaruh. Meski demikian, dalam salah satu pidatonya, dia mengatakan bahwa saya lebih memilih melakukan perjanjian dengan orang Arab dengan tujuan agar bisa hidup berdampingan ketimbang harus membangun negara untuk orang Yahudi. Meskipun terlahir dari keluarga Yahudi, Einstein tidak semerta mendukung apa saja yang kaumnya lakukan. Dalam beberapa kesempatan, seringkali Einstein menyatakan tidak setuju dengan berdirinya negara Israel. Dan itulah tokoh-tokoh keturunan Yahudi yang membawa pengaruh di dunia dan mengapa mereka pintar-pintar otaknya. Al-Quran bahkan menjelaskan bahwa Yahudi diberikan kecerdasan dan kelebihan, namun tidak semua dimanfaatkan untuk hal yang positif. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.